Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan review dua produk yang bersaing. Kedua produk ini memang dalam range yang kata gua sama secara fitur dan juga secara harga. Kalau nggak salah harganya sekitaran 1,1 atau 1,2 kedua benda ini sampai hari ini ya. Nggak tahu berapa hari ke depan kalian tonton vlog ini, pasti mungkin ada perubahan harga, tapi yang pasti saat ini harganya sekitaran segitu. Dan juga kenapa gue review kedua benda ini, karena memang kayaknya di pasaran ini adalah dua benda yang lagi rame banget jadi perbincangan. Dan kenapa akhirnya tertarik gue beli kedua benda ini, baru, bukan pinjem atau second ini, jadi baru gue beli. Dan karena gue penasaran, banyak banget yang chat gue di Instagram terutama ngebahas, Om Putra, di antara dua benda ini itu mana nih yang pengen kita beli, mana yang lebih baik untuk kita beli, kata mereka. Dan sayangnya di antara dua produk ini sejujurnya ada belasan keluhan yang masuk ke gua begitu mereka beli, katanya mereka tertipu iklan. Nah ini nih, teman-teman yang lain kalau ngiklanin produk tuh yang jujur. Jadi jangan hanya bagusnya aja, ya tunjukin juga kekurangannya. Jadi jangan review cuman oh ini bodinya bagus, nggak bagus, enggak. Tes dong, dibawa jalan, dibawa lari, dibawa apa. Karena memang fungsi gimbal utama itu adalah stabil. Jadi di sini berisik banget burung murai gue ya. Jadi di sini gua akan review seperti biasa ala Putra Usa. Kita akan bawa lari, kita akan bawa coba dari posisi low angle lalu kita posisikan berdiri. Pokoknya kita tes deh kedua gimbal ini bagaimana kemampuannya, mana yang lebih baik untuk kalian beli. Karena gua nggak pengen kalian terjebak membeli produk, begitu beli kecewa, ya ternyata begini, ya ternyata nggak sesuai harapan, tertipu iklan gitu ya kan. Oke, udah nggak sabar, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, kita akan bandingkan dulu pertama softcase dari kedua gimbal ini, dimana begitu gua pegang kedua softcase kedua gimbal ini, gua ngerasa punya Steady Pro itu cuman dari bahan kayak kanvas begitu, kain gitu deh, yang nggak tebal sama sekali. Jadi kalau misalnya gimbal di dalam, terus misalnya gimbalnya jatuh atau kebanting atau kehimpit tas yang tebal, ini nggak ngelindungin. Berbeda dengan punyanya Moza, itu tebal banget sob. Ini bahannya tebal dan terlihat lebih premium kata gua. Dan begitu kita buka, dilapisin lagi sama busa tebal. Jadi benar-benar melindungin gimbal apabila misalnya terhimpit benda-benda yang berat seperti tas atau koper gitulah. Itu kata gua lebih bagus punya Moza Mini Me. Sekarang kita bahas build quality dari kedua produk ini, dimana Moza Mini Me itu terbuat dari bahan plastik, tapi bahan plastik yang cukup premium kata gua, yang pasti tampak terlihat baik dan terlihat kokoh. Dan gua juga suka bentuk dari gimbal ini, dimana agak pipih gitu ya. Jadi begitu kalian pegang itu nyaman banget, kayak dibuat pas untuk dalam posisi genggaman. Dan Moza Mini Me sudah dibekali sistem lock motor, jadi area pen dan rollnya bisa terkunci. Jadi kalau misalnya kalian bawa-bawa gimbal ini tidak akan melambai-lambai gitu deh. Nah, berbeda dengan Brica. Pertama, kalau dilihat secara fisik keren, gue suka secara fisik kalau dilihat. Tapi sayang begitu gue pegang, kalau gue boleh jujur, ini jujur sejujurnya, ini waktu gue pegang gue kecewa loh sama bahannya. Gue samain sama plastik ember, jujurnya sama, tipis banget, nggak enak gitu loh, kayak ya
Kalau pas dipegang terasa lihat kayak barang kualitas nggak premium sama sekali. Lalu dia juga tidak punya sistem lock di motor, jadi kalau kalian pegang bawa kondisi mati maka dia kayak melambai-lambai gitu. Gue nggak ngerti apakah mungkin Brica menghemat biaya atau gimana sehingga build quality produknya terlihat murahan kata gue. Sekarang kita masuk dalam kemudahan penggunaan fitur dari kedua gimbal ini, dimana Brica itu lebih unggul kata gue karena di sini langsung tertera jelas bahwa ada modenya. Tekan sekali maka jadi pen follow, tekan 2 kali menjadi pen tilt follow, 3 kali jadi all lock gitu, lalu yang 4-nya menjadi all follow, jadi semuanya bisa follow, bahkan mode vortex pun ada di sini. Nah, sedangkan adanya di Moza Minimi itu untuk perubahan modenya tidak ada tulisan tanda mode 1, 2, 3 seperti di Brica. Tapi di bagian scrollnya ada kode FM. Nah, di sini kalau kalian tekan 2 kali atau 3 kali, modenya akan berubah dan tandanya ada di atas yang PF dan YF yang di samping joystick yang ada lampunya. Dan juga di Brica sudah ada trigger, tapi di Moza Minimi juga ada, cuma beda fungsinya. Dimana di Moza Minimi fungsi trigger ini dirubah jadi di scroll, sedangkan di Brica tidak punya scroll. Tetapi Moza Mini punya keunggulan nih, dimana fitur aplikasinya kalian tidak perlu lagi touch si smartphone kalian, dimana dengan pegangan satu tangan aja kalian bisa ngatur semuanya di scroll yang ada di Moza Minimi, mulai dari menu, ngebuka hasil video atau foto, menghubungkan record foto atau videonya, terus perubahan-perubahan semuanya bisa lakukan langsung dengan satu tangan kalian di scrollnya. Sedangkan di Brica fitur itu tidak ada. Dan juga untuk fitur zoomnya kata gue Moza Mini menang, karena dia bisa pertama bisa menggunakan scroll manual atau automatic dan smooth banget. Sedangkan di Brica gue tes itu gambarnya tuh patah-patah gitu, nggak enak smoothnya, ngezoom in dan zoom outnya itu patah-patah, nggak sempurna smooth. Dan kelebihan dari Moza Minimi yang tidak dimiliki oleh Brica adalah di sini sudah ada wireless charging. Nah, buat kalian yang smartphone-nya sudah mendukung wireless charging, maka bisa kalian pakai fitur ini. Kebetulan gue nggak bisa kasih contoh karena smartphone gue tidak mendukung wireless charging. Tapi yang pasti kalau kalian mendukung bisa kalian gunakan. Dan ada satu lagi fitur yang tidak dimiliki oleh Brica di sini, di mana mode standby. Kalau di Moza Minimi di bagian power ini kalau kalian klik sekali maka otomatis gimbal langsung masuk dalam mode standby. Di Brica gua otak-atik gua nggak nemu fitur ini. Sebelum gua beli kedua gimbal ini, gue sempat baca spesifikasi dari Brica, dimana dia mengatakan panningnya mampu 600 derajat. Gue sebenarnya agak bingung juga, karena 360 derajat aja berarti sudah putaran yang sempurna ya. Yang 600 derajat itu yang gimana sih putarannya? Dan begitu gue beli, gue baru paham yang dimaksud oleh Brica, yaitu dia hanya berputar mentok di 600 derajat saja. Jadi ini bukan kelebihan, malah kekurangan yang dimiliki Brica. Gue agak kecewa juga, sehingga di saat kalian panning, gimbal ini hanya mampu berputar satu kali putaran sempurna ditambah setengah putaran saja. Setelah itu mentok, nggak bisa kalian putarin lagi. Berbeda dengan Moza Minimi, di mana dia panningnya benar-benar 360 derajat yang tanpa batas. Kalau kalian putarkan, nggak ada mentoknya. Dan jelas kalau secara manfaat, misalnya buat inception mode terutama, ini lebih enak. Kedua gimbal ini sudah memiliki fitur untuk mode vertikal, tetapi ada perbedaan dari kualitasnya, dimana kalau Steady Pro kalian harus vertikalkannya dari awal, atau posisi holdernya yang kalian vertikalkan. Nah, kalau Moza Minimi itu nggak perlu, kalian bisa aktifkan lalu tinggal geserkan gimbal kalian dalam posisi miring, maka secara otomatis gimbal ini masuk dalam mode vertikal. Dan kalau kalian luruskan kembali gimbalnya, maka dia akan masuk dalam mode landscape. Kedua gimbal ini sudah mendukung mode POV, tetapi di Brica lebih unggul, di mana POV-nya bisa 360 derajat, sedangkan punya Moza Minimi hanya 45 derajat.
Sekarang kita masuk ke poin utama dari sebuah gimbal. Kita akan tes kemampuan gimbal ini menjaga kestabilan smartphone, yang mana akan gua tes dalam mode jalan biasa, lalu low angle, dan kita akan tes lari. Bagaimana kedua gimbal ini menghandle kestabilannya. Dan menurut gua kedua gimbal ini sama baiknya, imbang dalam menjaga kestabilan. Karena begitu gua tes di semua fitur, hasilnya smooth kedua gimbal ini. Di tengah syuting review produk ini, gua ngalamin tiba-tiba Brica itu error kali ya, karena di bawah jalan biasa tiba-tiba goyang, terus dibawa lari lebih apalagi parah. Terus gua berpikir sementara apa mungkin karena setelah kitaran 3 jam gitu, 3 jam 4 jam syuting, motornya mungkin panas sehingga nggak kuat, jadinya lemah. Sementara dugaan gua masih di tahap itu, karena setelah gua biarkan dingin selama 1 jam, Bricanya kembali normal. Dalam pembelian Brica itu kalian nanti akan dapat holder untuk action cam, sedangkan di Moza Mini Me itu tidak dapat. Karena gue adanya GoPro 8 yang ukurannya agak lebih gede daripada action cam umumnya, jadi gue akalin dulu ya, sebagai contohnya pakai karet. Tapi intinya sama aja kok. Holder ini sebenarnya dijual umum kok, banyak banget dijual di online shop dengan harga sekitar 25 atau 35 ribuan, dan bisa juga kalian gunakan di Moza Mini Me. Tetapi gue lebih menyarankan pakai idenya VUSPG, dimana gunain aja busa, itu sangat kuat dan aman bahkan untuk dibawa lari-larian. Kedua gimbal ini sudah memiliki mode tracking, dan kita akan tes tracking kedua gimbal ini mana yang lebih baik. Pada Brica ada fitur yang namanya smile. Jadi kalau kalian mode selfie terus smile, maka dia otomatis langsung ambil foto. Cuman kadang bisa, kadang nggak juga sih ini. Dan juga sudah ada fitur panorama 180 derajat dan 360 derajat, yang mana ketiga fitur ini tidak ada di Moza. Sebelum review ini dimulai, gua udah ngecas kedua gimbal ini dengan penuh. Dan begitu selesai, kalian bisa lihat di mana ternyata secara ketahanan baterai lebih baik Moza Mini Me daripada Brica. Walaupun Brica katakan 12 jam, realitanya kata gua enggak. Oke, itu dia tadi hasil review kita terhadap kedua produk ini. Dan bagaimana, gua serahkan semuanya sama kalian aja, karena selera pasti berbeda-beda. Tugas gua di sini hanya membantu kalian untuk mereview di antara kedua produk ini mana yang lebih worth it buat kalian beli. Oke? Dan juga buat produk ini, kalau masih ada ya, soalnya beberapa udah ada yang booking jujur ya. Kalau masih ada, kedua produk ini akan gue jual kembali dan hanya dipakai buat review aja. Kondisinya masih sangat mulus. Link ada di deskripsi. Biasa di Bukalapak gue jual. Siapa duluan dia dapat aja. Oke? Jadi segitu aja review dari gue buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review-review dan tutorial gue lainnya.